Hai, saya Luciana, alumni BINUS S1 Angkatan 88 Manajemen Informatika. Saat ini saya sebagai CEO Mitra Sok Infonet. Jadi saya meniti karir itu dari semester 3 waktu masih kuliah. Jadi saya sudah ambil kuliah pagi dan kerjanya pagi dan kuliah malam. Nah, saya udah kerja di beberapa perusahaan sampai tamat. Itu di tahun 94, kakak saya almarhum itu meminta saya membantu dia untuk buka divisi baru software itu tahun 95 itu tahun 95. Jadi saya sempat meniti karir di beberapa perusahaan di 5 tahun pertama. Sampai tahun 96 itu kita spin off, terus bentuk PT baru untuk fokus di software itu tahun 96 ya, seiring dengan Microsoft Indonesia buka di Red Office di Indonesia. Nah itu perjalanan karir di mana kami sebagai IT company Mitra Sok Infonet itu awal fokus itu di software dan memang pertama kali saya cuma hanya 2 orang untuk meniti perusahaan ini. Dan seiring perkembangan itu perusahaan ini berkembang sebagai IT System Integrator yang provide end-to-end solutions ke customer pada sisi hardware, software maupun jasa implementasi. Mungkin pertama dari sisi modal ya awal sekali. Karena kalau misalnya kita bicara mengenai project, terutama tender Pak. Artinya kalau skala perusahaan mau besar itu perlu ada skala tertentu yang modal kerja tertentu. Nah itu awal sekali waktu kita start perusahaan sampai kita mulai meniti istilahnya kan kami karena mulai dari bawah sehingga mengumpulin itu dari sisi bagaimana membangun dari sisi mengumpulkan modal. Kedua dari sisi itu tadi Pak bukan modal saja tapi customer base-nya Pak. Bagaimana menjangkau customer itu sebanyak mungkin. Kami itu lebih sisi ke cross industry ya. Artinya bukan hanya satu industri tertentu, tapi semua industri. Nah, dengan cara apa? Dengan cara itu produknya yang bermacam-macam ragam menjawab kebutuhan mereka. Nah, itu membuat satu berkembang ya. Dari perusahaan kami dari waktu ke waktu dengan partnership istilahnya kan teknologi kan berkembang terus Pak, artinya mungkin dulu sebelumnya belum ada teknologi itu, tapi karena seiring waktu berkembang muncul vendor-vendor baru. Nah kami selalu berpartnership dengan vendor yang di leading ya. Kalau kita bicara kuadran kan ada 4 kuadran. Nah kami selalu berpartnership dengan yang leading vendor yang memang sudah di kuadran leading. Sehingga untuk di Indonesia market terutama itu adalah mempercepat. Ya, jadi kalau saya punya kesannya itu ya waktu kuliah di BINUS itu bukan hanya ilmu aja Pak, tapi ada keakraban, ada kekeluargaan. Itu saya cukup dekat dengan almarhum Bu Widya sama para dosen dan teman-teman ya. Nah terutama kalau kita di BINUS itu kemana anak merantau Pak, sehingga rasanya akrab itu luar biasa, saling satu sama lain. Saling perhatian itu tinggi sekali. Itu kalau saya lihat dari sisi kesan saya di waktu kuliah di BINUS ya. Terus untuk dosen ada 3 Pak yang sangat dikejar-kejar sama mahasiswinya. Itu ada almarhum Pak Hans, almarhum Pak Once, sama almarhum Pak Fem. Jadi sama 3 dosen. Mungkin masih benar dosen yang lain. Tapi kebetulan kalau dia Pak Hans itu kan dia ngajarin COBOL ya. Kalau Pak Once ngajar Pascal. Sama Pak Fem itu teknik digital. Nah kebetulan mata kuliah itu saya seneng. Dan memang kebetulan dosennya juga asik gitu Pak. Jadi itu boleh katakan dikejar-kejar mahasiswa sama mahasiswi biasanya penuh kelasnya gitu. Kampus adanya banyak nostalgia perjuangannya Pak, kampus nostalgianya, makannya warung-warungnya Pak di sekitar kampus itu benar-benar itu menjadi sama mikrolabnya Pak, itu di kantin kampus ya, artinya BINUS sendiri yang tetaplah jadi BINUS seperti yang istilahnya mengayumi
para mahasiswi. Kalau zaman dulu kan banyak merantau itu pasti itu membuat orang kangen Pak, bener. Karena kenapa? Karena terutama dari sisi Bu Widya ya, sama mungkin dosen ya, tahu kita anak merantau itu kan paksaan Pak. Nah itu banyak dibantu. Itu mungkin yang dikangen Pak. Momen-momen itu loh Pak. Oke, saya itu ikut di awal ya. Ikut di awal berdirinya IKA BINUS itu pas di tahun ulang tahun BINUS ke-37 ya. Nah, waktu itu pendiriannya itu terus satu kebanggaan. Saya boleh menjadikan bagian daripada pendirian IKA BINUS karena saya tahu itu sibuk. Ya, tapi karena ada kecintaan ngomong sama Bu Arifah sebagai ketua, lah kamu kan cinta banget sama BINUS, ya saya memang cinta banget dan saya berutang banyak sama BINUS kan, karena waktu setelah saya berkarir gitu saya banyak dibantu Bu Widya loh. Artinya apa? Saya kan approach ke BINUS, Bu bantu saya ya, dari kecil saya gimana approach project dibantu, nah lah kamu gak terima kasih, oh saya terima kasih sekali lah, inilah IKA BINUS bisa membantu kamu untuk kembali ke BINUS gitu kan. Oh saya bilang oke, saya coba ambil bagian daripada IKA BINUS sebagai head dari engagement ya. Sama sosial di merge jadi satu dan saya sekarang sebagai wakil di tim engagement sama sosial. Nah, pengalaman juga adalah dengan IKA BINUS ya. Kalau saya lihat dari sisi banyak teman baru, terutama sesama alumni ya. Itu mereka masing-masing memberikan warna berbeda itu dalam pengembangan diri saya sendiri. Setiap orang itu berbeda-beda. Dan yang membuat saya itu bersyukur ya, artinya dengan IKA BINUS itu bisa menjadi wadah untuk mengumpulkan kembali para alumni dan berhubungan kembali dengan alma mater kita BINUS. Tanpa IKA BINUS mungkin kita nggak bisa berhubungan kembali lagi dengan BINUS, dan kita juga mungkin lost contact ya dengan para teman-teman kita yang udah lama sekali. Dengan IKA BINUS ini saya merasa sangat terhormat ya bisa berkenalan dengan Prof Har gitu. Waktu pertama saya melihat beliau itu kesan pertama aduh ini baik banget gitu ya, sangat low profile, dan itu memberikan arahan kita tuh bagaimana sih mengembangkan IKA BINUS. Dan seiring waktu juga IKA BINUS kan berkembang, di mana sekarang sudah terbentuk chapter baik wilayah maupun baik kota, dan dikoordinasi ada volunteer ya yang alumni itu bersedia sebagai koordinator. Nah, saya melihat itu sangat positif karena antar wilayah atau antar kota dengan adanya alumni itu saling connect, itu kalau kita dia di chat ya itu sangat berkembang. Tapi kalau kita lihat sekarang IKA BINUS sekarang ini memang satu tugas kita adalah bagaimana bisa menjangkau terutama generasi muda. Karena kita lihat itu angkatan yang join ini yang aktif sekali mungkin angkatan masih agak ke atas ya, agak tua lah intinya begitu ya. Nah, kira-kira begitu dari sisi IKA BINUS. Jadi kalau kita jadi angkatan 88 ini saya bilang itu salut. Sangat kompak ya. Jadi hampir setiap tahunnya kita jalan. Terakhir itu kita jalan bareng itu Februari sebelum COVID ya. Februari 2020. Sebenarnya sih udah, cuma Indonesia sendiri kan mulai Maret ya. Jadi itu kita sempat jalan ke Malang. Nah, kalau saya di trip, saya jadi salah satu panitia lah untuk di tim tersebut gitu. Jadi memang sekali lagi kalau saya jadi 88 kita tidak hanya bilang ini adalah KA, MI atau teknik, udah merge, udah berbaur lah jadi satu. Tapi itu sebenarnya waktu itu kita terbentuk pas ulang tahunnya 25 tahun ya. 25 tahun itu kita kembali ke kampus sehingga membawa nostalgia itu balik lagi karena kita sempat rayain itu di kampus Syadan. Nah itu membuat kita tuh makin akrab satu sama lain sehingga kita bilang oke, kita mesti jalan nih setiap tahun ini kemana gitu. Sekali kumpul bisa 40-50 orang yang jalan trip bareng, banyak. Kalau saya lihat itu tantangan itu besar sekali ya buat generasi muda sekarang ini. Kenapa? Karena itu semua serba dimudahkan, semua serba gampang, sehingga itu tidak kurang terasa lah
untuk ke apa istilahnya ke generasi muda ya. Sehingga bagaimana? Tapi dengan ketekunan, kegigihan gitu kan, dan terus menambah wawasan, belajar dari orang-orang banyak sukses yang anak muda juga, dan terus berkreatif itu bisa menjadi generasi yang hebat ya. Dan kalian semua bisa menjadi anak bangsa penerus membawa Indonesia menjadi negara maju.